Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Masa Bani Umayyah memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan di sekitarnya, serta dari 750 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I, yang merupakan anak dari salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Sofyan. Masa ini sebagai masa perkembangan peradaban Islam yang meliputi 3 benua, yaitu di Asia, Afrika, dan Eropa. Masa ini berlangsung selama 90 tahun dan berpusat di Damaskus. Adapun masalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah meliputi 3 bidang, yaitu yang pertama, bidang diniyah. Bidang diniyah yaitu bidang yang memfokuskan pada ajaran nilai-nilai agama. Kemudian, bidang tarik merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan sejarah yang membahas tentang pemimpin-pemimpin masa lalu Islam. Yang terakhir yaitu bidang filsafat. Bidang filsafat merupakan segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kedokteran, kimia, dan lain sebagainya. Jadi, penggolongan-penggolongan ilmu tersebut dimaksudkan untuk mengklasifikasikan ilmu sesuai dengan karakteristik. Semua saling berkaitan satu dengan yang lainnya, karena satu ilmu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga ilmu pengetahuan sudah menjadi satu keahlian masuk ke dalam bidang pemahaman dan pemikiran yang memerlukan sistematika dan penyusunan. Baiklah teman-teman, pada penjelasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendukung terjadinya pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam terhadap ajaran Islam. Kemudian, ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasa maju. Yang ketiga, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Nah, yang terakhir yaitu Islam merupakan agama dakwah. Kemudian teman-teman, faktor yang berikutnya yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar ajaran agama Islam. Adapun diantaranya yaitu adanya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Kemudian termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Nah, yang terakhir yaitu gencarnya gerakan penerjemah. Baiklah teman-teman, penjelasan yang ketiga yaitu bukti-bukti pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Adapun bukti-bukti pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah, yaitu yang pertama, pembukuan hadits, yang kedua, keindahan kota Damaskus, yang ketiga, banyak bermunculan ilmuwan ahli fikih, yang keempat, munculnya kitab-kitab hadits yang termasyhur. Nah teman-teman, penjelasan yang terakhir yaitu mengelompokkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah. Selama dinasti Bani Umayyah memegang tampuk kekuasaan di dunia Islam,
Mereka tidak hanya mengukir prestasi dalam menaklukkan dan memperluas wilayah, namun mereka juga tertarik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang menyebabkan semaraknya kegiatan di bidang keilmuan. Sehingga muncullah para ilmuwan yang menghasilkan karya sesuai dengan ilmu yang ditekuninya, yang sangat bermanfaat bagi peradaban umat manusia, yang telah saya kelompokkan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu dalam bidang ilmu fikih. Terdapat Imam Hanafi. Ia adalah seorang pendiri mazhab Hanafi. Ia lebih banyak memakai argumentasi akal daripada ulama, namun ia tetap mengacu pada sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua ada Imam Malik, yakni seorang mujtahid besar dan ahli dalam bidang fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Kemudian teman-teman yang kedua dalam bidang tasawuf terdapat Hasan al-Basri. Ia adalah seorang ulama dan zahid yang sangat berpengaruh di kalangan umat muslim, serta ia adalah seorang ahli tasawuf. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah. Ia adalah seorang sufi wanita yang termasyhur sepanjang sejarah. Kemudian yang ketiga dalam bidang ilmu hadits ada Abu Hurairah. Beliau sangat termasyhur dan paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dan ulama besar. Yang ketiga Ikrimah, seorang ulama besar dari Mekah. Kemudian Abu Qatadah dan Muhammad Sirin, para ulama dari Basra. Kemudian Asy-Syaibi dan An-Nakari, para ulama dari Kufah. Kemudian Abu Khair Marsah dan Yazid bin Habib, para ulama hadits dari Mesir. Yang terakhir Tawus bin Kaisan al-Yamani dan Ibnu Munabbin, para ulama dari Yaman. Nah teman-teman, yang terakhir dalam bidang tafsir, di antaranya yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Sa'ad bin Jabir, dan Al-Asmi. Nah teman-teman, itulah beberapa tokoh ilmuwan muslim yang sangat berperan penting dalam peradaban Islam di zaman dinasti Bani Umayyah. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan materi sejarah ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.